Pernah nggak sih Anda lihat laporan keuangan sebuah perusahaan, tapi angkanya kok aneh banget, kayak nggak masuk akal? Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng sebuah teka-teki dari raksasa properti Indonesia, Alam Sutera, atau yang kita kenal dengan kode saham ASRI. Catatan para analis ini menunjukkan sesuatu yang jujur aja bikin bingung. Tapi tenang, kita akan cari tahu jawabannya sama-sama. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia nih teka-tekinya. Coba Anda lihat. Di satu sisi, pendapatan perusahaan ini anjlok sampai 40% dibanding tahun lalu. Tapi di sisi lain, lihat deh laba bersihnya. Justru meroket terbang sampai 123%. Gimana ceritanya ini? Pendapatan turun, tapi untungnya malah naik drastis. Jawabannya itu ternyata ada di sebuah keunikan akuntansi di bisnis properti. Kunci buat mecahin misteri ini namanya keterlambatan pengakuan pendapatan. Gini deh gampangnya, pengembang properti itu baru boleh nyatat penjualan sebagai pendapatan kalau kunci rumahnya udah diserahin ke pembeli, bukan pas pembeli bayar DP atau booking fee. Jadi angka pendapatan yang turun 40% tadi, itu sebenarnya cerminan penjualan yang terjadi mungkin 1 atau 2 tahun lalu. Itu bukan gambaran bisnis mereka saat ini. Oke, jadi kalau pendapatan resmi itu cerita masa lalu, gimana dong cara kita lihat kondisi bisnis mereka yang sekarang? Nah, para analis itu pakai metrik lain yang namanya marketing sales atau prapenjualan. Angka ini tuh mencatat semua properti yang laku terjual di periode ini, meskipun ya itu tadi, pendapatannya baru akan diakui nanti di masa depan. Dan ini dia angka yang sebenarnya jauh lebih penting untuk kita perhatikan sekarang. Menurut catatan para analis, marketing sales ASRI ini justru tumbuh 17%, mencapai 1,4 triliun rupiah. Ini bukti kalau bisnis inti perusahaannya sebenarnya lagi sehat dan bertumbuh. Jauh banget kan dari cerita penurunan pendapatan tadi? Artinya apa? Permintaan buat properti mereka itu lagi naik. Oke, misteri pendapatan udah terpecahkan. Sekarang kita masuk ke temuan utama dari para analis. Apa jangan-jangan ASR ini sebenarnya raksasa properti yang lagi diremehkan pasar? Yuk kita gali lebih dalam soal valuasi aset mereka. Para analis menyoroti angka ini, 0,29 kali. Ini adalah rasio price to book atau PBV. Simpelnya gini, artinya kalau Anda bisa beli seluruh perusahaan ASRI di harga pasar sekarang, itu seolah-olah Anda cuma bayar 290 perak untuk setiap aset senilai 1.000 perak yang mereka punya. Termasuk loh, cadangan lahan raksasa seluas hampir 2.000 hektar. Kebayangkan? Murah banget! Biar lebih kebayang lagi, coba kita bandingin. PBV ASRI yang di angka 0,29 kali ini jauh banget di bawah rata-rata industrinya yang ada di 0,6 kali. Ini nunjukin betapa gedenya diskon harga saham ASRI kalau kita lihat dari nilai asetnya. Apalagi kalau dibandingin sama pesaingnya. Nah, kalau kita jajarin langsung sama pemain-pemain besar lain kayak BSDE, Ciputra, dan Sumarekon, kelihatan jelas kan PBV ASRI itu yang paling rendah. Emang sih PIR-nya kelihatan tinggi banget di 41 kali, tapi itu karena laba yang diakui sekarang ini kan masih kecil. Nah, makanya menurut catatan para analis, fokus utamanya seharusnya ke valuasi asetnya yang super terdiskon ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Katalis laba 477%. Jadi valuasi murah itu satu hal, tapi yang benar-benar bikin para analis ini excited, itu adalah potensi pemicu di masa depan. Mereka melihat ada proyeksi yang luar biasa untuk tahun 2026. Dan inilah dia katalis utamanya. Para analis memproyeksikan bakal ada lonjakan laba bersih sebesar 477% di tahun 2026. Angka yang fantastis ini bukan sulap ya, tapi ini adalah hasil dari serah terima unit properti secara besar-besaran yang udah laku terjual di tahun-tahun sebelumnya. Inilah saatnya marketing sales yang kuat itu akhirnya berubah jadi laba jumbo yang tercatat di laporan keuangan. Oke, lanjut ke bagian berikutnya. Sinyal-sinyal keyakinan. Jadi selain proyeksi angka yang bombastis tadi, para analis juga nemuin beberapa indikator lain nih yang seolah-olah ngasih sinyal keyakinan terhadap prospek positif perusahaan ini. Coba kita lihat ada apa aja. Kalau kita lihat dari catatan para analis, ada 4 sinyal kuat di sini. Pertama, orang dalam atau pemegang saham pengendali justru nambah muatan sahamnya. Ini sinyal kepercayaan yang kuat banget. Kedua, konsensus para analis sama-sama ngasih rekomendasi strong buy. Ketiga, target harga rata-ratanya masih nunjukin ada potensi kenaikan. Dan yang terakhir, kondisi makroekonomi, kayak insentif pajak dari pemerintah dan suku bunga yang stabil, itu juga ikut mendukung pasar properti secara umum. Eits, tapi tunggu dulu. Tentu aja, nggak ada investasi yang tanpa resiko. Biar kita dapat gambaran yang seimbang, kita juga harus lihat tantangan dan potensi masalah yang dicatat sama para analis.
Ini semacam uji realitasnya. Para analis menyoroti beberapa tantangan utama. Ada resiko eksekusi. Artinya, kalau pembangunan proyeknya molor, ya pengakuan labanya juga bakal ikut tertunda. Terus ada sensitivitas suku bunga. Kalau bunga KPR tiba-tiba naik, daya beli masyarakat bisa turun. Persaingan di area Tangerang juga kita tahu ketat banget. Terakhir, ada resiko nilai tukar, karena sebagian utang mereka itu dalam dolar AS. Nah, semua ini adalah faktor penyeimbang yang penting buat dipertimbangkan. Jadi kita sampai di pertanyaan utamanya. Dengan semua data ini, apakah ASRI adalah sebuah perusahaan yang sangat undervalued yang ada di ambang perubahan besar dengan katalis lonjakan laba yang udah di depan mata? Atau apakah risiko-risiko pasarnya terlalu tinggi untuk kita abaikan? Inilah inti dilema dari analisis ASRI berdasarkan catatan para analis. Semoga pembahasan ini bisa ngasih Anda kerangka berpikir untuk melakukan riset yang lebih dalam lagi.